Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Xiaomi Watch 5 dan hari ini saya akan membahas unboxing, melihat sekilas perangkat ini serta spesifikasinya. Oke, jadi mari kita langsung mulai. Sekarang saya ingin memulai dengan mengatakan secara singkat, lebih tepatnya hanya menyebutkan hal ini. Saya sama sekali tidak disponsori oleh siapapun, tidak ada perusahaan. Jadi apapun yang saya bicarakan tentang perangkat ini dan apapun yang akan saya katakan benar-benar murni pendapat saya sendiri yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jadi bagaimanapun, mari kita tidak membahas itu. Jadi ini dia. Nah, mari kita lihat. Jadi ini adalah koleksi jam tangan kita dengan tali karet yang sangat nyaman. Dan astaga, itu jam tangan yang sangat besar. Apa saja bisa menyalakannya? Ayo dong. Jadi saya menemukan tombol power, salah satunya hanya dengan menahannya saja, dua tombol juga bisa mematikannya. Bagus. Ini dia, sekarang sedang menyala. Sekarang di sini kita punya ini. Instruksi yang diberikan ini terasa sangat kecil sekali, padahal ini adalah sebuah smartwatch yang canggih. Sejujurnya, kita benar-benar butuh ini dan sekarang akhirnya kita sudah punya charger pack-nya di sini. Itu tipe A. Secara pribadi, saya lebih suka melihat tipe C di perangkat seperti ini, karena kamu bisa langsung menghubungkannya ke, ya begitu, seperti ke ponsel atau perangkat lain. Karena tipe C sekarang memang lebih mudah ditemukan sebagai colokan, bagaimanapun juga. Apakah Anda juga ingin membicarakan hal ini? Steker itu sendiri atau cakram itu sendiri sangat ringan, kosong, terutama di bagian dalamnya. Yang tujuannya hanya untuk, agar tetap tergeletak di suatu tempat. Jika konektor tipe C atau kabelnya sedikit tertarik, maka konektor itu akan mudah terlepas. Dan bahkan tidak ada lapisan karet di bawahnya, jadi Anda bisa lihat benda itu mudah tergelincir. Jadi pilihan desain lainnya di sini rasanya biasa saja. Sekarang, ini cukup menempel dengan baik pada jamnya, jadi tidak benar-benar terlepas begitu saja. Magnetnya memang tidak terlalu kuat, tapi cukup mudah untuk Anda tahu meletakkannya di sini, dan Anda bisa lihat secara otomatis langsung menempel pada posisinya. Sekarang, saya sebenarnya ingin melihat kualitasnya sedikit lebih baik, misalnya dengan permukaan karet, jadi benda itu tetap di tempatnya, mungkin dengan tambahan beban di dalamnya, agar tetap berada di tempatnya dengan lebih baik, tapi ya sudahlah, memang begitulah kenyataannya. Jadi, itu tadi penjelasan tentang jam tangan itu sendiri. Jadi kita punya knob putar di sini. Perangkat ini berjalan sangat lancar, ya cukup bagus. Sekarang, ini adalah 5,45, Yesus 5. Siapakah aku ini? Bahkan apa yang sedang saya hisap di sini? 1,54 inci. Itulah yang ingin saya katakan dari awal. Ukuran layar. Layar AMOLED beresolusi 480 x 480 pixel dengan kecerahan 1500 nits. Layar ini memiliki resolusi 312 pixel per inci dan diselimuti oleh cinta. Melihat kaca safir yang indah itu, jika Anda tidak tahu apa itu kaca safir, untuk menjelaskannya dengan cara termudah, Anda seharusnya senang melihatnya. Karena apapun yang kamu lakukan dengan perangkat ini, seperti aku bisa membaliknya seperti ini. Dan aku bisa yakin bahwa ini tidak akan tergores, tetap mulus seperti baru. Jadi aku pernah punya ini di Galaxy Watch-ku. Seingatku seri 7 atau 6, entah yang mana, pokoknya yang sebelum mereka mulai membuat bentuk kotak bulat itu. Jadi yang itu punya kaca safir dan aku pernah
menggeseknya ke beton dan benda lain saat berjalan tanpa sengaja, bukan sengaja, biasanya begitu. Dan bodi aluminium yang dimilikinya, seingatku itu aluminium atau apapun bodinya, pokoknya semacam logam. Tapi bagian itu jadi lecet-lecet. Kacanya tetap mulus, tidak ada pelindung sama sekali. Tidak pernah butuh pelindung apapun. Memang begini, kaca safir secara umum benar-benar sangat tahan lama. Ini salah satu material terkeras yang bisa kamu dapatkan. Dan selama kamu tidak bertemu dengan sesuatu seperti berlian yang bisa menggoresnya, kemungkinan besar layarnya tidak akan tergores. Jadi aku suka melihat hal itu. Sekarang beralih ke spesifikasinya di bagian ini. Chunkers memiliki baterai 930 mAh, itu baterai yang sangat besar untuk sebuah jam tangan dan tidak ada keterangan seberapa cepat pengisian dayanya. Tapi kita juga punya prosesor Snapdragon Gawai 5 Gen 1, jadi itu salah satu halnya. 2 GB RAM itu standar dan 32 GB penyimpanan internal untuk aplikasi dan hal-hal lain karena jam ini akan menjalankan Android Wear OS 6. Sekarang OS 6 ini berlaku secara global dan juga Hyper OS 3 di Tiongkok. Nah, itu berdasarkan GSM Arena. Jadi seperti itulah. Sekarang model spesifik yang saya pegang ini hadir dengan tali silikon, tapi sepertinya ada juga yang menggunakan tali kulit yang sebenarnya lebih saya sukai. Saya lebih suka melihat yang ini daripada yang silikon. Tapi karena ini sepertinya menggunakan look standar, jarak lock di sini sekitar 22. Kalau saya bisa menemukan info itu di suatu tempat, itu akan sangat membantu. Sekarang saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya hanya mengambil yang 20 mm, tunggu sebentar, saya lepas dulu apa ini. Nah, ini dia, jadi ini look 20 mm. Dan ya, jadi yang ini beberapa milimeter lebih lebar. Jadi kemungkinan besar ini 22 karena yang ini terlalu kecil. Dan itu yang dia katakan. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa lihat kalau di strap ini ada mekanisme quick release yang cukup bagus. Saya selalu suka melihat fitur itu. Bangunannya, atau maksudnya ukuran jamnya sendiri. Kita melihat lebar jam ini adalah 47 mm. Dan sayangnya, saya tidak punya alat untuk mengukur dari lock ke lock, jadi saya tidak bisa bilang banyak soal itu. Namun, ketebalannya juga mencapai 12,3 mm. Jadi ini bukanlah jenis jam tangan tertipis mengingat ukurannya yang sudah cukup besar, yaitu 47 mm. Dan seluruh rangka di sini terbuat dari baja tahan karat, jadi itu cukup bagus. Sepertinya juga disikat. Mungkin saya tidak akan bisa menampilkannya, tapi mari kita coba. Anda bisa melihat bahwa permukaannya sedikit disikat. Jelas sekali. Bagian belakangnya terbuat dari kaca, seperti biasanya untuk sensor-sensor dari safir juga, dan kurang lebih itu saja untuk sekarang. Ada satu hal lagi yang belum saya sebutkan. Rangka baja tahan karat di sini adalah tipe 316L. Perangkat ini sudah mendukung eSIM dan tahan air hingga 5 atmosfer. Bagi yang belum tahu, 5 atmosfer setara dengan kedalaman 50 meter. Jadi itu cukup bagus. Sekarang ada satu hal yang perlu diingat tentang rating ini. Biasanya merujuk pada bukan air yang tidak bersih, tapi pada dasarnya, kamu tahu semacam air seperti yang ada di permukaan. Bukan air yang sudah diberi perlakuan seperti klorin atau air asin. Hal ini bisa memengaruhi segel pada jam itu sendiri dan jelas bisa membuat air masuk ke dalamnya. Dan jika misalnya ditemukan bahwa kerusakan terjadi karena air asin, sebagai contoh, atau klorin, itu biasanya akan membatalkan garansi kamu. Jadi itu sesuatu yang perlu diingat sekarang. Bukan berarti itu pasti akan terjadi. Bukan berarti kamu tahu garam atau klorin akan merusaknya dengan sangat cepat atau semacamnya. Tapi kemungkinan besar itu akan memberikan dampak tertentu pada perangkatmu. Jadi sebaiknya kamu tahu bahwa jika terjadi sesuatu, garansimu mungkin tidak berlaku sama sekali. Meskipun jam tangan itu sendiri sudah diberi peringkat tahan 5 atmosfer. Nah, selain itu, kamu mendapatkan semua fitur yang biasa ada di smartwatch, seperti giroskop, akselerometer, kompas, barometer, detak jantung, oksigenasi darah, dan EMG, dan sebagainya.
Jadi seperti itulah. Sekarang ada satu hal terakhir yang ingin saya bahas pada baterai di sini, karena ukurannya sangat besar. Alasan kita bisa mendapatkan baterai sebesar ini adalah karena berbeda dengan Samsung, Xiaomi benar-benar menggunakan baterai silikon karbon. Jadi pada dasarnya jenis baterai yang sama seperti yang mungkin kamu temukan di perangkat berkapasitas 600 mAh, tapi di sini kita bisa mendapatkan 900 mAh. Itu semua karena silikon karbon lebih rapat dan padat. Jadi ukuran fisik baterainya sendiri tetap sama, tapi kapasitasnya lebih besar, jadi seperti itulah. Namun dari segi harga, jam ini dibanderol sekitar 300 euro, jadi jelas bukan jam tangan termurah. Dan sekarang mari kita coba luangkan waktu sejenak untuk melihat sesuatu yang terlihat seperti ini. Jadi ya, harganya mendekati harga Galaxy Watch Ultra kamu. Apakah ada yang lebih baru? Mari kita cek dengan cepat. Tidak, itu satu-satunya, jadi Galaxy Watch Ultra. Namun perlu diingat, Galaxy Watch Ultra hanya memiliki daya tahan baterai hingga 590 juta kali pemakaian. Coba bandingkan dengan yang ini, karena yang ini daya tahan baterainya hampir 2 kali lipat. Jadi jika Anda mencari sesuatu yang mungkin bertahan lebih lama, saya rasa ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Soal daya tahan baterai, saya jelas belum mengujinya, saya baru saja mengeluarkannya dari kotak. Ini sesuatu yang bisa Anda periksa sendiri untuk melihat seberapa bagus daya tahan baterainya. Jam tangan ini seperti produk Samsung lainnya memang dirancang untuk daya tahan baterai yang lama. Namun sekali lagi, dengan tidak menggunakan baterai silikon karbon. Mereka sudah berada dalam posisi kurang menguntungkan dibandingkan dengan perangkat seperti ini yang menggunakan baterai tersebut dan bisa memiliki kapasitas baterai yang jauh lebih besar di dalamnya. Selain itu, jelas Samsung Watch Ultra juga termasuk dalam kategori perangkat flagship dan ukurannya kurang lebih sama dengan yang ini. Jam ini juga memiliki ketebalan 12,1 mm dan lebar 47 mm. Jadi bentuknya lebih seperti squircle, memiliki layar berbentuk lingkaran, tapi bodinya agak kotak. Tapi bagaimanapun juga, kamu bisa memilih salah satu dari keduanya. Keduanya tampak benar-benar luar biasa. Yang ini. Saya rasa jika saya harus memilih salah satu, kemungkinan besar saya akan lebih condong ke yang ini. Hanya karena fakta bahwa jam ini memiliki baterai yang jauh lebih besar. Jam ini juga menggunakan Snapdragon, bukan Exynos, yang benar-benar tidak saya suka hanya karena itu Exynos. Selain itu, keduanya sangat sebanding satu sama lain. Tapi yang ini lebih tradisional, bentuknya bulat, baterainya lebih besar, dan saya memang lebih suka yang ini. Tapi sejujurnya, ini bukan sesuatu yang akan saya pakai. Karena jujur saja, jam ini terlihat lucu di pergelangan tangan saya. Bagi saya, ini seperti jam dinding. Jadi, perlu diingat, kamu harus punya pergelangan tangan yang besar untuk jam seperti ini. Kalau kamu punya pergelangan tangan seperti saya, yang ukurannya berapa ya? 5,5 inci? Ya, kamu tidak akan memakai jam itu. Dan kamu mungkin sudah tahu itu, jadi ya, itu saja. Jadi kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.